diabetes itu terbagi menjadi diabetes kering dan basah. Ini sering banget kita dengar. Orang awam suka ngomong, oh ini mah gula basah, ini gula kering. Yang benar dok, silakan diluruskan. Orang beranggapan ketika dia tidak kena gula basah, dia udah senang-senang aja tuh. Tapi itu sebenarnya bukan menjadi acuan bahwasannya gulanya baik-baik saja. Komplikasi yang lain akan menanti Anda, seperti itu. Diabetes selama periode hamil itu sebenarnya bisa tidak jadi kronik diabetes, asal penanganan pasca persalinannya itu dikonsulkan ke internis atau endokrinologis. Ya, halo Sobat Sentra dimanapun berada, ketemu lagi kita di Sentra Stage ya, program podcast dari Sentra Medical Hospital Group. Di semua podcast-podcast yang ada, kali ini kita akan membahas di Sentra Medical Hospital Gempol bersama narasumber kita pada hari ini adalah Dr. Wira Prihatin Siregar, spesialis penyakit dalam yang akan membahas mengenai penyakit diabetes mellitus yang dari dulu sampai sekarang nggak akan ada matinya dok, kita bahas. Betul sekali. Apa kabar dokter, sehat? Alhamdulillah baik dokter. Oke, luar biasa dokter ya. Oke, ini kan dok kita akan bahas mengenai diabetes. Yang pasti penderita diabetes di luar sana kan apa ya dok? Nggak ada matinya dok ya. Setiap tahun bahkan ada dan ada. Ya, dokter pasti juga sudah tahu mengenai angka prevalensi ya, data epidemiologi sudah dokter paham. Nah, kita tidak akan ngomongin soal angka prevalensi ya dok, tapi kita akan membahas mengenai masalah berbagai mitos yang masih jadi apa ya dok di masyarakat gitu ya. Jadi tanda tanya. Tanda tanya. Iya betul. Dan apa lucunya nih dok, mitos itu masih banyak dipercaya. Masih banyak ke bawah-bawah dok. Ke bawah. Iya. Wah, dan itulah kita harus luruskan. Siap. Di Sentra Stage ya, nama acara kita Sentra Stage. Oke, ini kalau kita ngomong diabetes kan diabetes itu adalah penyakit kronis ya, penyakit kronis yang kalau tidak kita atasin ya dok akan menimbulkan berbagai macam komplikasi. Nah ini penting banget untuk kita bahas. Nah untuk itu sebelum membahas lebih lanjut kita akan kuliti satu persatu berbagai mitos yang berkembang di masyarakat. Ya, yang pertama nih dok, mitos katanya seseorang yang menderita diabetes mellitus itu tidak boleh mengkonsumsi gula sama sekali. Berarti udah nggak boleh minum teh, kopi, apapun itu, sirup dan apapun yang campurnya gula. Nah itu gimana dok? Oke Sobat Sentra, senang sekali dokter ya, Dr. Helmi di acara Sentra Stage hari ini terkait isu-isu ataupun mitos yang berkembang khususnya dengan penggunaan gula itu untuk pasien diabetes sendiri itu masih bisa ya, masih diperkenankan untuk mengkonsumsi gula. Akan tetapi ada batasan tentunya. Untuk batasan sendiri itu disebutkan untuk penggunaan sukrosa ya ataupun gula tebu pada umumnya itu tidak melebihi dari 5% dari kebutuhan kalori harian seperti itu. Nah untuk turunan gula lain seperti fruktosa itu masih diperkenankan seperti itu. Berarti sukrosanya sendiri tidak boleh dari 5% ya? Iya, tidak boleh lebih dari 5% dokter. Sukrosa yang umum kita sebut itu gula tebu atau bentuk-bentuk olahan lainnya lah dari gula tebu itu sendiri. Gitu. Nah dok, ini kan orang awam, ya termasuk saya sendiri juga pasti 5% itu seberapa banyak sih dok dalam bentuk segelas misalkan atau dalam bentuk botol, dalam bentuk cup yang sudah ada itu berapa banyak gitu dok kira-kira? Jadi kalau kita analisis dari kebutuhan kalori harian, kita ambillah basal kalori itu untuk laki-laki 30%, perempuan 25%. Kalau berat badannya 60 aja standar, berarti kan itu 1.800. Kalau 5%-nya itu berarti sekitar 40 kalori. Seperti itu ya kurang lebih. 40 kalori ini diartikan mungkin sama dengan 1-2 sendok. Oke. Gitu. 1-2 sendok teh atau sendok makan? Sendok makan itu masih boleh. Masih boleh. Dalam satu hari. In case ya harian ya. Harian itu. Seperti itu. Harian. Oke, baik. Jadi mitos yang pertama itu sudah terjawab ya dok? Iya. Berarti boleh mengkonsumsi gula. Boleh. Dengan catatan tadi batasannya boleh diulang dok? Not more than 5% untuk kebutuhan kalori harian. Dikonversi ke kalau sendok takar ya 1-2 sendok takar seperti itu. Oke, dicatat ya Sobat Sentra, berarti
masih boleh gitu Ya, kan itu catatan untuk tadi. mereka-mereka yang sudah terdiagnosa dengan diabetes seperti itu. Oke, mitos pertama sudah terjawab. Kita beralih ke mitos selanjutnya, Ya. dokter. Apakah produk bebas gula itu sama dengan produk tanpa kalori? Apapun ini dok, produk bebas gula ya. Oke. Gimana? Kalau kita bicara tentang produk bebas gula, artinya kan ini bentuknya makanan ya. Artinya segala bentuk makanan, baik itu alami maupun olahan, itu kandungan zat gizinya itu kan tidak hanya terbuat dari gula. Ada bahan lain seperti karbohidrat, ada bahan lain seperti protein maupun lemak seperti itu. Nah, which is statement tadi produk bebas gula apakah sama dengan makanan ataupun tanpa kalori? Ya tidak seperti itu gitu. Artinya boleh tanpa gula, tapi tetap kalorinya harus ada. Dari mana didapatkan? Dari protein maupun lemak itu sendiri seperti itu dokter. Gitu. Jadi Sobat Sentra nggak usah khawatir ya dok. Ya. Kalaupun misalkan tidak ada kandungan gulanya, Yes. tetap kalori itu penting. Penting. Ya. Gitu. Dan kita dapatkan dari zat gizi lain, khususnya protein maupun lemak seperti itu. Untuk kalorinya sendiri dokter, mungkin bisa diinin ke masyarakat, ke Sobat Sentra, berapa kebutuhan kalori per hari sesuai dengan mungkin umur, berat badan. Oke. Nah untuk kebutuhan kalori berdasarkan 3 elemen tadi, untuk karbohidrat itu 45 sampai dengan 65% itu kalori harian seperti itu. Kemudian untuk pembatasan kalori karbohidrat sendiri itu sebenarnya tidak dianjurkan dok. Artinya kita tidaklah saklek untuk membatasi kebutuhan asupan karbohidrat itu sendiri. Seperti yang saya bilang tadi, karbohidrat itu kan ada yang bentuknya monosakarit, disakarit, sama polisakarit. Nah, yang perlu diwaspadain itu, yang perlu jadi note kita adalah itu yang sukrosa tadi, yang gula tebu tadi, yang only 5% tadi itu aja yang perlu. Yang lain mah kita bisa adjust semuanya gitu. Nah untuk kebutuhan lemak, pada prinsipnya lemak tetap dibutuhkan karena which is itu untuk macam-macam biosintesa, hormon, enzim dan lain sebagainya itu kita tetap butuh dan itu dibutuhkan sekitar 20 sampai 25%. Tidak lebih dari 30%. Itu catatannya untuk asupan kalori yang kita ambil dari lemak seperti itu. Nah, untuk urusan lemak sendiri memang ini menjadi catatan. Kenapa? Karena nyata-nyata memang lemak ini menjadi penanda untuk terjadinya resistensi insulin sebagai kausalitas dari diabetes itu sendiri seperti itu. Jadi memang perlu pembatasan khusus ketika mereka didiagnosa diabetes atau kencing manis untuk asupan lemak tidak lebih dari 30%. Nah, untuk jenis-jenis lemak apa aja yang mungkin kita hindari, yaitu tadi lemak jenuh itu sebaiknya nggak lebih dari 7% kebutuhan kalori total gitu tuh ya. Kemudian lemak-lemak lain seperti yang PUFA, MUFA itu diperbolehkan sampai dengan batas range 10 sampai 12% seperti itu. Gitu, Dok. Kalau untuk protein, Dok? Nah, untuk protein sendiri, kalori protein tetap dibutuhkan. Cuma in case diabetes ini kan kadang-kadang punya komplikasi khusus ya, Dok. Yeah. Nah, komplikasi yang sering itu di ginjal. Yeah. Nah, nefropati, diabetes nefropati itu punya spesifikasi tertentu untuk asupan kalori protein itu sampai dengan 0,8 gram per kilogram berat badan per hari untuk daily kalorinya seperti itu. Which is itu untuk restriksi sebenarnya. Nah, untuk mereka-mereka yang ternyata sudah mengalami gagal ginjal akhir dan sudah cuci darah, itu memang kita lebih luas. Jadi bisa sampai dengan 1,2 kebutuhan kalori proteinnya dalam kilogram berat badan per 24 jam seperti itu. Oke, baik. Jadi untuk mitos yang ketiga itu sudah, yang kedua sudah terjawab ya. Masalah produk bebas gula apakah sama dengan tanpa kalori sudah sangat jelas diuraikan oleh Dokter Wira. Kemudian mitos yang selanjutnya, Dok. Diabetes itu terbagi menjadi diabetes kering dan basah. Ini sering banget kita dengar. Orang awam suka ngomong, oh ini mah gula basah, ini gula kering. Yang benar, Dok, silakan diluruskan. Nah, sampai dengan kita berpraktek ya, Dok. Saya pribadi ya udah hampir 5 tahun juga ya, baru 5 tahun. Memang statement
gula kering, gula basah itu tetap saja Tetap ya, Dok? terngiang-ngiang, Dok. Terngiang-ngiang. Seperti itu. Kenapa kok bisa ada masyarakat bilang ini gula kering, gula basah, Dok? Mungkin edukasi kita yang belum sampai ke menjelaskan secara clear bahwa istilah gula kering, gula basah itu sebenarnya tidak ada di dunia medis sendiri. Yang ada hanyalah komplikasi yang menyebabkan perlukaan di anggota-anggota ekstremitas, baik itu ekstremitas atas maupun bawah seperti itu. Yang pada akhirnya karena tidak dirawat, itu kan luka berkelanjutan, Dok, infeksi berulang. Makanya kan itu kadang berair, menimbulkan rasanya sakit dan lain sebagainya. Jadi orang beranggapan ketika dia tidak kena gula basah, dia udah senang-senang aja tuh. Tapi itu sebenarnya bukan menjadi acuan bahwasannya gulanya baik-baik saja. Komplikasi yang lain akan menanti Anda seperti itu. Bahkan fatalnya ke ginjal seperti itu kan, atau mungkin ke mata seperti itu, kebutaan dan lain sebagainya. Kita case cukup banyak ya, tiba-tiba buta, tiba-tiba awal ketemu masih buram-buram, nanti ketemu berikutnya udah visusnya udah menurun jauh seperti itu. Dan in case of masalah komplikasi ke ginjal juga sama banyaknya seperti itu. Oke, kalau demikian berarti yang paling benar bukanlah dibagi berdasarkan kering atau basahnya, tetapi jenis atau tipe diabetes yang ada itu apa aja, Dok? Nah. Oke. Untuk tipe diabetes sendiri itu cuma ada 4, Dok. Tipe 1 itu biasanya yang autonomik, yang didapat dari lahir, dari kecil sampai dengan usia remaja. Kemudian yang tipe 2 yang itu mulai dari remaja, dewasa muda sampai lansia seperti itu. Kemudian gestasional diabetes yang itu diderita oleh ibu yang lagi hamil trimester 2 dan 3. Jadi perlu jadi catatan kita untuk diabetes gestasional atau diabetes selama periode hamil itu sebenarnya bisa tidak jadi kronik diabetes asal penanganan pasca persalinannya itu dikonsulkan ke internis atau endokrinologis. Itu kita bisa follow up selama 6 bulan, kita maintenance, kita atur dietnya, nutrisinya, kita bisa collab juga nanti dengan nutrisionis ya, atau konsultan gizi klinis seperti itu bisa nggak jatuh ke diabetes seperti itu, Dok. Itu untuk yang gestasional type ya. Terus ada tipe yang spesifik lain, ini sangat jarang sebenarnya. Biasanya kasus-kasusnya mungkin pernah ada rawatan penyakit berat selama episode tertentu seperti sepsis, kemudian penyakit oleh karena ya infeksi HIV seperti itu, dan konsultasi lain itu yang seperti yang diabetes di usia muda atau istilahnya MODY seperti itu. Jadi udah cukup jelas ya pembagiannya. Diabetes itu ada 4 tipe, Dokter ya. Tipe 1 yang diturunkan dari orang tua dari usia anak sampai remaja. Tipe kedua usia remaja ke dewasa ya. Kemudian tipe 3 diabetes gestasional untuk ibu hamil dan yang spesifik tadi. Yang spesifik. Kasus-kasus tertentu. Case-case tertentu. Oke, baik, kita beralih ke mitos. Mitos selanjutnya ini masih ada kaitan dengan apa yang sudah disampaikan Dr. Wira tadi, adalah gestasional diabetes. Nah, ini mitosnya ada yang bilang bahwa perempuan penyandang diabetes itu tidak bisa hamil. Waduh, jadi takut ya. Takut juga ya. Ya, itu. Terus kan semua orang yang perempuan yang menikah mengharapkan ada keturunan. Itu benar sekali, Dokter ya. Nah, untuk pernyataan ini sebenarnya mitos ya. Artinya proses hamil itu tentu dibutuhkan dari kedua belah pihak ya, baik dari sisi wanita maupun laki-laki seperti itu. Nah, kalau kita bicara dari sisi wanita, tentunya organ reproduksi yang utama, sehat nggak seperti itu. Kita nggak bicara dulu nih soal diabetesnya. Oke, kalau katanya sehat, which is dia dengan diabetes sekalipun, dia tetap bisa hamil. In case of kita harus evaluasi apakah tidak ada resistensi oleh karena obesitas, gitu. Kemudian apakah dia tetap akan bisa hamil selama dia mampu mengontrol gula darahnya, seperti itu. Itu bisa, seperti itu. Artinya dalam proses mulai dari hamil sampai delivery itu kan banyak banyak tahapan-tahapannya seperti itu. Yang saya maksudkan di sini adalah wanita hamil dengan diabetes
hamil nih, trimester 1, 2 terlewati. Nah, ketika gulanya tidak terkontrol, itu kan akan menjadi tantangan tersendiri dalam proses persalinannya. Bisa aja resiko pada ibunya ataupun resiko pada anaknya. Toh pada akhirnya dia hamil, tapi anaknya bisa tidak selamat seperti itu. Oleh karena kontrol gula darah tadi. Jadi banyak komplikasi-komplikasi selama kehamilan yang dia udah diabetes sebelumnya. Ketika itu tidak di-arrange supaya menjadi terkendali, itu akan menjadi permasalahan sebenarnya. Tapi kalau pernyataan seperti ini, perempuan DM tidak bisa hamil, ini keliru sama sekali. Tetap dia bisa hamil. Seperti hamil, oke. Tapi apakah nanti lahir? Itu kita tidak bisa pastikan. Karena dalam proses perjalanan trimester 1, 2, 3 itu tantangannya beda-beda. Apalagi dia dengan diabetes seperti itu. Oke, jadi bisa dicatat ya bahwa perempuan dengan diabetes ya masih bisa berpeluang untuk hamil. Ya. Oke, kita ke mitos selanjutnya, Dok. Tadi juga sudah disinggung ya masalah jenis-jenis atau tipe-tipe diabetes. Apakah selalu nih diabetes itu diturunkan dari orang tua? Oh, karena orang tuanya diabetes sudah pasti anaknya diabetes deh. Itu gimana, Dok? Oke. Mungkin kata kuncinya di selalu ya. Tapi dari statement diturunkan itu pasti. Jadi gini, baik dari sisi orang tua perempuan maupun sisi orang tua laki-laki itu akan menyumbang resiko terjadinya diabetes secara genetik. Kemudian apakah nantinya akan muncul di anak? Itu bisa yes kalau dia tidak merubah gaya hidupnya. Oke. Seperti itu. Ya. Jadi misalkan ibu saya itu dengan diabetes. Ibu saya dengan diabetes, ayah saya tidak. Nah, apakah saya akan beresiko untuk diabetes? Yes, beresiko yes. Tapi apakah saya akan jatuh ke diabetes? Maybe yes, maybe no. Selama saya bisa mengendalikan lifestyle saya, asupan nutrisi saya, itu tidaklah akan jatuh ke diabetes seperti itu. Itu, Dok. Ya, oke, paham ya. Berarti memang kata selalu itu tidak menjadi pakem. Ya. Ya, tidak menjadi pakem. Bisa saja orang tua dengan salah satu orang tua ya, Dok. Yes. Bisa saja diturunkan kepada anak asalkan atau anaknya ini supaya nggak terkena diabetes ya pola hidup tadi, Dok. Lifestyle dijaga. Ya. Oke, baik. Kita ke mitos selanjutnya nih, Dok. Ada yang bilang bahwa diet tinggi protein itu sangat baik bagi penderita diabetes. Gimana, Dok? Tadi mungkin yang di mitos kedua ya, penjabaran kalau tadi udah terkait dengan mitos tadi yang kedua. Iya, betul. Jadi memang untuk diet tinggi protein untuk penderita diabetes itu tidak dianjurkan kalau dia punya resiko problem ginjal seperti itu. Jadi ada batasan pemberian kalori protein itu sendiri ya, Dok. Kalau dia yang nyata-nyata itu 0,8 tadi yang saya sebutkan ya, gram per gram berat badan. Kalau yang udah cuci darah bisa sampai 1,2. Jadi memang ini tidak disarankan in case of ada something dengan ginjal, tentu ada restriksi di situ. Seperti itu. Oke, sudah cukup jelas berarti ya kalau memang ada penyakit ginjal sudah pasti ada restriksi. Ya, betul. Ya, bisa diperhatikan. Oke, baik, kita beralih ke mitos. Mungkin satu lagi, Dok. Gimana, Dok? In case misalkan normal ginjalnya pun kita tidak sarankan. Kenapa? Resiko untuk terjadinya ketoasidosis diabetik. Oke, ada komplikasi tersendiri. Jadi artinya kita nggak sarankan karena mungkin kita khawatiran saya makan karbo terus, gula saya naik, bla 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 segala macam. Jadi saya switch ke protein. Ya. Itu tidak kita rekomendasikan seperti itu. Tetap porsi-porsi 40, 45, 65 itu tetap harus main seperti itu. Oke, sudah cukup jelas berarti ya. Oke, mitos selanjutnya. Penderita diabetes tidak boleh melakukan olahraga. Nah, ini gimana nih? Ya, ini keliru ya. Oke, ini mitos ya. Jadi memang di tata laksana diabetes, kendali diabetes sendiri, salah satu pilarnya itu adalah physical activity, aktivitas fisik. Jadi memang itu hal yang memang harusnya sebagai dokter kita sarankan ke pasien. Untuk pasien-pasien diabetes tanpa ada keterbatasan anggota gerak, sendi, kemudian hipertensi yang kronis tidak terkendali, itu tetap kita sarankan. Diabetes tanpa komplikasi itu kita sarankan dia tetap harus ada exercise 3-5 kali dalam seminggu. Which is kalau untuk di menit itu sekitar 30-45 menit sehari.
dalam kurun waktu seminggu itu tidak boleh ada jeda lebih dari 2 hari. Jadi misal nih, saya diabetes, saya ambil seminggu 3 kali. Saya boleh jeda skip 1 hari. Saya Senin olahraga, Selasa skip, Rabu olahraga lagi. Dan seterusnya seperti itu. Artinya saya sudah memenuhi kuota untuk exercise itu sendiri. Seperti itu. Kemudian itu untuk mereka-mereka yang diabetesnya diabetesnya tanpa ada komplikasi. Kecuali dia dengan komplikasi tertentu, ya dia memang ada pembatasan seperti itu. Nah, bentuk olahraga apa aja yang dianjurkan seperti itu? Yang disarankan tuh aerobik dan yang intensitasnya sedang. Biasanya itu kita sering sarankan jogging, kemudian jalan cepat, sepeda santai, kemudian renang. Itu yang utama. Nah, misal nih penderita diabetesnya itu pun tergantung usia ya dok. Penderita diabetesnya usia muda, mungkin dia bisa kita sarankan untuk afford olahraga lain yang mungkin di atas ini average-nya seperti itu. Yang intensitasnya mungkin agak sedang ke atas lah seperti itu. Tapi kalau untuk yang masuk usia 40, 50, 60 mungkin tetap di intensitas sedang. Terus juga kita perhatikan ada nggak keterbatasan anggota gerak tadi seperti itu. Dan boleh nggak sih latihan beban? Tetap boleh. Kita sarankan untuk latihan beban 2-3 kali dalam seminggu seperti itu. Untuk durasi dok, kira-kira apakah di setiap jenis olahraga tadi yang aerobik, jogging itu sama durasinya atau sama dok. Jadi perlakuannya tetap sama. Jadi gini, kita teksnya waktu, kita nggak main ke berapa jauh. Jadi kita bisa mulai di halaman depan rumah aja. Seperti itu. Nggak harus kita cari ke lapangan stadium dan lain sebagainya gitu. Yang sederhana saja itu bisa kita lakukan. Ambil waktu 30-40 menit dalam hari-hari tertentu dalam seminggu itu. Boleh pagi, boleh sore. Jadi tergantung. Kadang kita kalau ngobrol ke pasien ya, yang profesional, mau dia yang tidak profesional tapi mungkin dia buruh harian atau pekerja keras seperti itu gitu, yang ke pasar dan lain sebagainya. Mereka tuh kesulitan ngatur waktu. Sebenarnya menurut saya itu seperti arguing aja lah, alasan-alasan yang memang harusnya bisa. Kan ngatur 30 menit sehari mau pagi mau sore itu gampang lah saya pikir. Kalau kita ngedrakor aja berjam-jam tahan kok ya. Benar. Iya gitu. Ya, itu masalah kedisiplinan ya dok. Ya betul. Masalah kedisiplinan. Oke, kita ke mitos selanjutnya nih. Mitos ke-8 soal catatan saya. Apakah benar dok, stop konsumsi karbohidrat itu baik untuk penderita diabetes? Dia stop sama sekali karbohidratnya. Ya, kalaupun di stop kira-kira berbahaya, atau kalau misalkan dia switch ke yang lain atau gimana dok? Oke. Jadi untuk pernyataan ini sebenarnya mitos ya. Tetap untuk pola konsumsi ataupun nutrisi yang ideal tetap harus ada asupan karbohidrat untuk penderita DM. Persentasenya sama dari 45-65%. Kalau totally tidak dikonsumsi, dia ganti kalori atau energinya dengan produk lain, protein full atau lemak full, itu yang buat jadi masalah. Yang saya bilang tadi itu terjadi ketoasidosis mungkin, dan akan terjadi gluconeogenesis yang berkepanjangan seperti itu. Nah ini tidak kita perkenankan seperti itu ya dok. Terus jadi saya mau cerita juga ya, ini pengalaman praktikal klinis saya juga ya. Ada beberapa case yang dia membatasi, saya cuma makan di pagi aja dok, nanti siang ke sore enggak. Atau sebaliknya, saya hanya makan siang, pagi sama malam enggak. Saya bandingkan dengan yang mereka makan average dengan advice yang sudah kita sampaikan, itu nilai gula puasa, gula darah sewaktu, kemudian kendali glikemik kontrol HbA1c-nya itu jauh lebih baik yang average dia makan dok. Dan ternyata yang ngambil pilihan cuma sekali makan karbo atau 2 kali makan, itu gula darahnya fantastis. Sewaktunya bisa blast gitu, bisa di atas 200, 300 dan lain sebagainya. Jadi memang tidak kita sarankan. Kenapa? Karena akan terjadi pemecahan cadangan-cadangan gula yang ada di tubuh kita secara berlebihan seperti itu. Kita batasin kan, jadi fokus utama kalori dari tubuh ini kan source-nya itu dari karbo ya. Nah ketika itu
cut atau tidak sama atau dibatasi, dia akan berubah dok. Dia akan ngambil dari tempat lain, pilihannya kalau nggak protein, lemak. Nah itu yang jadi masalah kalau penderita DN seperti itu. Oke, jadi intinya tetap bisa mengkonsumsi karbohidrat sesuai dengan takaran yang sudah udah ada diatur begitu. Jadi ya jangan khawatir ya, tetap masih bisa makan karbohidrat, Tetap nasi produk roti, dok, gandum tetap bisa. Baik, kita ke mitos ke-9 nih dok. Apakah benar tidak bisa makan seperti orang normal jika sudah terdiagnosis diabetes? Berarti intinya kalau sudah sakit diabetes, makannya udah nggak kayak orang normal deh, makannya udah beda lah gitu. Udah nggak boleh sembarangan ke kondangan ya, makan ini, makan itu gitu loh dok, atau bagaimana? Nah, ini mitos juga ya dok ya. Artinya untuk tata laksana nutrisi, balik lagi tadi sama dengan poin 8 ya. Ini tetap harus masuk semua unsur gizi ya dok, karbohidrat, protein, air, mineral dan lain sebagainya itu tetap harus lemak ya, tetap harus masuk. Dan ini sama untuk orang normal. Cuman memang perlu ketepatan makan. Jadi waktu timing diatur, ya kemudian porsi diatur. Nah itu aja cukup gitu. Dan satu lagi, nggak boleh tuh dibatasi, nggak boleh ngemil ini, nggak boleh ngemil itu. Jadi banyak ya itu tadi ya, mitos-mitos di lapangan. Saya sudah tidak diperbolehkan lagi untuk makan buah, makan biskuit seperti itu. Nah itu nggak benar sama sekali. Tetap harus ada masuk ngemil. Jadi dari periode makan dalam 24 jam itu ada ngemil tuh 2 kali biasanya kita sarankan seperti itu. Jadi ngemil masih tetap bisa? Masih dalam porsi tertentu ya dok. Oke, baik. Kita ke mitos yang terakhir nih dok. Penderita diabetes pasti akan mengalami kebutaan dan amputasi kaki. Waduh, serem banget ya kalau berat ya seperti itu. Dan kasusnya juga banyak. Pastinya kalau nggak terkontrol iya. Kalau tidak terkontrol sama sekali gitu ya, akan mengalami kebutaan maupun amputasi. Ini komplikasi-komplikasi yang sering kita hadapi sebenarnya ya. Dan memang dilematis sekali karena begitu mereka mengalami kondisi ini, kebutaan maupun amputasi, otomatis aktivitas fisiknya akan terganggu, mobilitas dan lain sebagainya, dan kesempatannya untuk bekerja dan lain sebagainya ini akan menjadi masalah di kemudian hari dan menjadi beban sebenarnya dok. Kalau tidak kita note, kita evaluasi, kita temukan case-nya di awal seperti itu, sehingga komplikasi ini tidak muncul di kemudian hari seperti itu dok. Oke, jadi memang ini 10 mitos yang saya coba rangkum ya dok. Saya coba rangkum dan juga saya coba survei ya di beberapa platform. Saya lihat di situ karena ini paling sering ditanyakan ya oleh pasien juga ke banyak dokter seperti betul. Dan ini memang pure memang pengalaman klinis yang sehari-hari kita dapatin seperti itu, pertanyaan-pertanyaan seperti ini dok. Seperti itu. Jadi memang untuk deteksi dini penyakit diabetes mellitus adalah pada screening ya dok? Iya, screening. Kata kuncinya memang screening. Harus screening. Iya. Jadi kita paham ada faktor genetik, kita punya orang tua, ibu atau ayah, ataupun nggak hanya ibu atau ayah, nenek kita sendiri dok, yang di atasnya gitu ya. Kalau yang first degree oke lah ya, yang di atasnya lagi kan tentu kita harus tanya. Kadang-kadang ibu bapak saya nggak ada, mungkin ibu dan bapak dia gaya hidupnya bagus, tetapi turun yang di atasnya kan kita nggak tahu, om tante dan lain sebagainya. Itu saya sering sekali menanyakan hal seperti itu gitu. Saudara mungkin kan ada, atau sepupu mungkin seperti itu kan, ada yang early onset diabetes kan juga ada seperti itu dok ya, dan itu wajib kita tanya sebenarnya gitu. Oke, jadi memang Sobat Sentra, ya apa yang disampaikan oleh Dr. Wira tadi ya, itu screening sangat penting, apalagi kalau misalkan kita punya potensi potensi dari orang tua atau dari di atasnya orang tua, kakek atau nenek ya. Oke, ngomong-ngomong nih soal deteksi atau screening, ini kita mau sampaikan bahwa untuk paket promo screening ya, promo screening diabetes di Sentra Medica Hospital Gempol itu sudah ada. Jadi meskipun nanti akan grand opening di tanggal 21, di hari itu masyarakat di sekitar Gempol dan di sekitarnya sudah bisa langsung menjajal kemampuan yang ada di rumah sakit ini. Salah satunya dengan screening diabetes mellitus dok. Itu saya kasih tahu ya dok. Untuk screening basic di Sentra Medica Hospital Gempol harganya cuma 199.000. Sudah termasuk administrasi, ada konsultasi dengan dokter umum, kemudian pemeriksaannya adalah glukosa sewaktu, kemudian HbA1c atau gliko HB. Ya, itu untuk yang basic.
Sementara untuk yang diabetes screening diabetes gold harganya Rp350.000. Tetap ada konsultasi dengan dokter umum. Pemeriksaannya adalah hematologi lengkap, kemudian urin rutin, glukosa sewaktu, HbA1c, ureum dan juga kreatinnya. Ya, jadi bisa langsung juga ketemu dengan dokter Wira nanti ya, Dok. Terima kasih. Luar biasa. Oke, mudah-mudahan apa yang sudah kita bahas pada kesempatan kali ini di Sentra Stage bersama Dr. Wira Siregar, spesialis penyakit dalam, itu benar-benar membawa manfaat ya bagi Sobat Sentra yang ada di. Amin. Terima kasih untuk Sobat Sentra dimanapun Anda berada. Semoga bermanfaat. Oke, Dr. Wira juga terima kasih, Dok ya. Makasih Dr. Helmi. Sekali lagi selamat bergabung, Dok, di Sentra Medical Hospital. Sama-sama, Dokter. Semoga sukses seterusnya, Dok. Amin. Terima kasih. Saya Dr. Helmi, Dr. Wira undur diri. Sampai ketemu di Sentra Stage selanjutnya. Sampai jumpa. Sampai jumpa.